Nih rame, senang. Mama Sy, apa kabar Mama Sy? Alhamdulillah baik. Suara jelas nggak? Kedengeran, jelas banget nih. Jelas. Ini makin cantik aja, rahasianya apa Mama Sy? Jangan bilang air wudhu ya. Rahasianya seorang ibu tuh harus bahagia nomor 1. Bener nggak Mams? Terus dompetnya jangan kosong. Benar. Pakai Bimi. Benar. Oh iya, benar ya. Jadi yang pertama harus bahagia, dompet jangan kosong, terus pakai Bimi. Harus dicatat nih, biar wajah semakin glowing ya. Makin hari makin glowing. Oke, Mama Sy, kita hari ini bakalan ngobrol banyak ya, Mam ya, tentang tentang nantinya ya materi yang akan Mam Sy berikan. Langsung saja kalau gitu ya, Mams. Kepada Mama Sy, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya. Kalau aku bilang, biasanya gini, aku sebelum kayak meeting sama tim kantor, kalau aku bilang apa kabar semuanya, jawabnya harus sehat, sehat, sehat. Nah, yang terakhir sehat itu harus luapin Mams semuanya. Tapi kalau anaknya bobo boleh pelan-pelan atau di chat aja. Luapin yang terakhir itu sehat itu benar-benar kayak kita lepasin semuanya. Setuju nggak? Yang lagi anaknya lagi aman ikutan, yang nggak aman lagi di chat aja. Oke? Vivi contohin ya. Siap. Apa kabar semuanya? Sehat, sehat, sehat. Kurang gila Vivi lagi. Apa kabar semuanya? Sehat, sehat, sehat. Sehat. Pada semangat ya. Oke. Ada suara anaknya lucu banget. Oke, langsung boleh ke screen share aku, PPT. Sebenarnya kita lebih ke sharing ya Mam ya. Awal mulanya gimana sih bisa Mam Sy ini kok tak ada Bimi, perjalanannya gimana? Kita flashback sedikit ya. Siapa tahu dari pengalamanku ini bisa menjadi inspirasi para moms ini atau teman-teman yang masih single juga boleh ikuti. Lanjut. Next. Ya, jadi Mama Sy, boleh teman-teman yang masih hidup mikrofonnya mungkin bantu di mute dulu ya, biar lebih aku ngomongnya biar lebih jelas. Oke, teman-teman dibantu mute dulu ya. Oke, siap. Jadi aku adalah seorang ibu dengan 3 anak. Ada Aisyah, kakaknya yang terbesar umur 5 tahun, lalu Dinara usianya 3 tahun, dan Baby L tuh usianya 7 bulan. Dan tentunya sampai di tahap ini, peran suami itu super duper mendampingi aku merintis saat ini. Dulunya juga, aku juga sampai sekarang pun aku sama. Kalau ditanya Mama Sy itu siapa, Mama Sy adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai bisnis. Jadi tetap nomor satunya keluarga dulu, kodratnya kan seorang ibu itu keluarga dulu ya, baru bisnisnya. Lanjut. Kurang kelihatan materinya. Kelihatan nggak materinya teman-teman? Oke. Nah, biar makin dekat bisa juga follow Mama Sy ya di @seitaradia Instagramnya. Jadi teman-teman bisa nanya-nanya juga, se-followan sama aku. Kalau di sini kurang puas bisa DM-an juga. Lanjut. Ya, boleh nonton videonya dulu ya. Udah nyala kan ya? Butuh waktu beberapa tahun untuk membuat video ini dan gak banyak orang yang aku share tentang ini. Assalamualaikum semua, namaku Sheila Taradi Habib, aku biasa dipanggil Mama Sy, aku owner dari Bimi. Jadi gini, Mama Sy mau cerita dulu. Mama Sy seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak. Mungkin kamu sama denganku juga. Ceritanya bermula saat aku lagi hamil. Aku jadi lebih selektif dan hati-hati untuk milih produk skincare gitu. Aku pinginnya pakai yang herbal-herbal aja. Takut kalau kimia bisa berdampak kepada anak dalam kandungan aku. Singkat cerita, aku iseng share di Instagram daily skincare aku. Taunya banyak yang minta dijualin. Skincare herbal terbuat dari beeswax dengan kandungan minyak nabati. Jujur resepnya banyak banget di YouTube, DIY skincare pelembab. Tapi siapa sangka dengan keisengan aku, open PO hari itu langsung ludes 100 jar.
Awalnya memang aku coba produksi sendiri di rumah, tapi lama-kelamaan alhamdulillah mulai membludak dan aku akhirnya menemukan produsen yang membantuku. Ujian tiba, terkendala di produksi dan BPOM, sayangnya produsen tersebut stop produksi karena sesuatu. Tapi Allah Maha Baik mempertemukan Mama Shay dengan sahabat Mama Shay sendiri, Dr. Risa namanya. Dia yang mengenalkan Mama Shay dengan pabrik kosmetika di bawah pengawasan BPOM. Masya Allah, sekarang Bimi Official sudah selangkah lebih maju dengan komposisi yang aman bumil busui sebagai jawaban para ibu yang galau tapi pengen tetap kece pakai skincare. Dan alhamdulillah adanya Bimi Official sangat membantu mereka. Semua produk kami hanya mengandung bahan-bahan organik dari alam. Jadi insya Allah jauh lebih aman daripada yang pakai bahan-bahan kimia. Semua produk kami juga bisa digunakan semua orang, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, bahkan aman kalau tidak sengaja tertelan. Dan juga sudah mengantongi izin BPOM. Alhamdulillah. Kemudian, khususnya buat bu ibu seperti Mama Shay, jujur Bimi Official terlahir dari kegalauan Mama Shay yang tiap hari di rumah aja dan pengen ada kerjaan tapi bisa sambil ngurus anak. Masya Allah, tabarakallah. Aku merasa kebaikan ini nggak baik kalau aku simpan sendiri. Maka aku mulai coba ajak teman-teman sekitarku untuk join agen dan reseller sehingga Bimi jadi makin besar sampai seperti sekarang. Ini semua bukan karena aku yang jago bisnis atau hebat negosiasi. Bukan sama sekali. Semoga ini semua bentuk kasih sayang Allah kepada kami sehingga sekarang Bimi bisa seperti ini. Alhamdulillah, semenjak ada Bimi.official, Mama Shay dapat keluarga baru, agen dan reseller yang sama-sama mau belajar untuk tumbuh besar bersama dan yang pastinya meski di rumah aja tetap ada penghasilan. So far, kita punya 3 produk. Bimi Nourishing Balm, si kuning kecil untuk melembabkan kulit dan membantu menyelesaikan permasalahan kulit seperti jerawat, gatal-gatal, ruam, lebam, biang keringat, dan masih banyak lainnya. Bimi Honey Sunscreen. Si merah muda lucu ini sanggup melindungi kulit kamu dari jahatnya sinar UVA dan UVB. Gak hanya melindungi, dia juga bisa mencerahkan kulit secara bertahap dan permanen. Tidak seperti produk berbahan kimia ya, jadi butuh proses. Selanjutnya ada Natural Shop 3-in-1. Si busa lembut ini sangat aman digunakan untuk semua anggota tubuh termasuk wajah, badan, dan shampoo dengan kandungan madu dan serai. Gak hanya membuat kamu bersih, tapi juga menutrisi kulitmu saat kamu mandi atau mencuci wajah. Doakan ya Bimi Official bisa maju dari 1 produk, sekarang sudah 2 produk. Insya Allah akan nambah terus produknya, amin. Dan bisa membantu ibu-ibu serta teman-teman sekalian yang mau berpenghasilan tapi gak perlu ribet keluar rumah. Tinggal modal kuota, main HP, sosmed, dapat penghasilan halal, amin. Dan aku punya cita-cita agar semua orang bisa seperti lebah, hanya mengkonsumsi hal yang baik, menghasilkan hanya yang baik-baik, dan ketika berada di tengah masyarakat membawa manfaat buat sekitarnya dengan kasih sayang dan cinta. Dan juga semoga semua ini gak bikin kita makin serakah, tapi malah buat kita semua makin senang sedekah. Oke, Masya Allah, itu video yang aku buat setahun yang lalu. Nah, lanjut ya, kita perkenalannya. Nama aku Sheila tadi, terus usianya sekarang 29 tahun, SMA-nya di SMA 9 Bandar Lampung, lalu melanjutkan kuliah merantau ke Depok, ke Universitas Indonesia Sastra Inggris. Sempat juga setelah lulus kuliah, itu sempat kerja juga, tapi cuma 2 bulan sebagai sales marketing waktu itu di perusahaan oil, lalu disuruh pulang sama orang tua, katanya lanjut S2 aja. Nah, tapi sebelumnya memang dari zaman kuliah itu aku tuh teman-teman suka berkegiatan, mencari penghasilan tambahan dari dulu. Jadi nggak mau apa-apa minta sama orang tua. Pernah juga jadi masih kuliah tuh jadi guru les. Jadi di Depok itu ada perumahan. Nah, perumahan itu banyak anak kecil. Jadi aku jadi guru les bahasa Inggris di sana. Terus itu tambahan uang jajan aku. Terus juga aku sering ikut jadi MC juga kalau acara untuk dapat uang jajan tambahan gitu. Pokoknya aku dari dulu tuh emang suka jualan, suka mencoba hal-hal baru. Dan akhirnya melanjutkan S2 itu juga sambil dagang. Jadi mungkin lanjut, ada di slide-nya mungkin. Lanjut.
Next, operator. Oke. Nah ini ya pengalamannya ya, sempat dagang juga, jualan pakaian ekspor impor. Jadi dari 2014 itu ada 10 bisnis yang sebelum Bimi aku jalani. Tapi aku nggak pernah menganggap itu sebagai sesuatu yang gagal gitu ya. Tapi itu jadi pembelajaran aku agar kedepannya bisa memperbaikinya. Jadi waktu moms nih misalnya sekali nyoba bisnis gagal, terus berhenti. Jangan begitu, tapi kita coba terus sampai kita menemukan apa nih yang benar-benar cocok sama kita dan bisa kita jalani. Yang tidak baik itu adalah ketika kita gagal, kita tidak mau belajar dari kegagalan tersebut. Kita pahami, oh dulu gagal karena misalnya ini, misalnya nggak bisa ngatur keuangannya dengan baik, makanya gagal. Oh gagal karena nggak berani nawarin, gitu, makanya gagal. Nah dulu aku tuh juga jualan pakaian ekspor impor, ngambil di Pasar Senen Jakarta, terus aku bawa ke laundry, aku cuci lagi, terus aku jualin lagi di pasar di Lampung tuh ada namanya pekan olahraga gitulah, Pekor. Aku jualin tiap minggu. Dan itu statusku waktu itu udah sarjana loh, udah sarjana. Tapi aku tetap nggak malu gitu loh. Selama penghasilan itu halal, aku jalani. Bahkan sampai kontrak. Tante-tante aku itu bilang, kok kamu lulusan UI tapi malah jualan pakaian bekas lagi di gelanggang olahraga gitu, bikin malu. Terus aku juga sempat jualan-jualan makanan-makanan gitu, by order, PO. Pokoknya aku apa aja aku lakuin selama itu. Lanjut. Nah ini ya kisah aku dulu nih, jual pakaian tuh lihat ya. Jadi aku minjem mobil orang tuaku, aku gelar dagangan, jual pakaian dari 10.000 sampai 50.000. Itu baju yang aku ambil di Pasar Senen saat itu ya. Terus gimana nemu orang gitu ya, customer yang nawar udah 10.000. Ditawar lagi jadi 5.000 gitu. Bayangin ditawar 5.000 loh, udah kayak beli lap ya. Ditawar 5.000. Terus jual makanan juga karena aku lihat peluang, temanku pinter jual bikin-bikinan kue. Akhirnya aku jualin juga di saat bulan Ramadan. Terus itu lagi hujan, dagangan aku nggak ada yang laku. Itu aku inget banget. Ujungnya aku yang makan sendiri sama teman-teman aku suruh datang aja makan gratis gitu ya. Karena waktu itu nggak laku, hujan deras. Terus sampai akhirnya juga pernah juga karena aku tuh selalu memanfaatkan waktu, teman-teman. Jadi waktu libur kuliah panjang aku nggak tahu mau ngapain aja gitu ya. Jadi daripada aku pikir aku nggak menghasilkan apa-apa di rumah gitu kan, akhirnya aku coba untuk ngelamar jadi SPG. Sebenarnya kenapa sih aku pengen jadi SPG? SPG rokok lagi kan, pikiran orang suka negatif dengan SPG rokok. Nah aku penasaran, karena itu bulan Ramadan, yang pasti kan SPG rokok itu pasti pakainya tertutup ya, makanya aku mau nyoba. Nah pas waktu daftar SPG itu ditanya, kamu lulusan UI beneran mau daftar jadi SPG rokok gitu? Bener Pak, soalnya saya pengen mencoba rasanya jualan. Ayo dedenya nangis. Ya boleh di mute dulu ya Mam. Operator bisa bantu mute ya sambil diemin dedenya ya. Terus akhirnya aku mencoba di SPG rokok, tapi pakainya sopan ya, udah izin orang tua juga. Cuman aku sengaja mintanya itu daerahnya yang jauh ya, jangan di kota gitu kan. Kotaku Kota Bandar Lampung. Jujur agak malu kan, takut ketemu gebetan gitu kan. Saat itu kan masih di SPG rokok. Gitu. Akhirnya aku dapat yang nyebrang laut saat itu. Ya alhamdulillah, badan porong ya, nggak balik modal ya. Terus juga sistem SPG rokok itu dipotong, ibu-ibu. Jadi misal nih, ini rokok ya, terus nggak laku, itu dipotong berapa ribu. Kalau nggak salah waktu itu 3.000. Kalau nggak laku, ini dipotong 3.000. Kayak gitu. Dan aku tuh susah banget untuk nyampe target. Aku pengen tahu rasanya jualan, terus di sana itu aku pengen tahu teman-teman di sana itu beneran nggak sih SPG itu negatif. Ternyata enggak. Ada yang SPG rokok itu karena memang nakal ya nakal ada, tapi karena memang mereka mencari uang, karena memang ada juga yang yatim, dia tulang punggung keluarga, tapi dia memang bermodalkan cuman bisanya jualan ini untuk jadi SPG, ya udah dia jualan SPG, tapi dia baik gitu loh. Memang pengen untuk menghidupi keluarganya, nggak nakal. Bahkan mereka tuh sampai kadang suka nombokin, jualin ke warung-warung dulu biar laku, terus bilang ke bosnya habis, padahal mereka nitipin dulu gitu ke warung gitu, belum dapat uangnya. Sampai aku punya nama samaran, waktu bulan Ramadan aja ya, nama samarannya Lola. Jadi kadang suka bapak itu kalau mau beli, tapi foto dulu ya gitu. Ya boleh Pak foto namaku Lola gitu kan ya, laku deh gitu. Cuman ya nggak balik modal, badannya jadi porong, tapi
ilmunya tadi aku paham, ternyata nyari uang tuh susah teman-teman. Jadi SPG itu susah, harus nyebrang laut, harus begini, begitu. Kadang juga stigmanya negatif, padahal mah enggak juga ya. Kalau kita emang positif ya positif aja. Nah itu aku pernah nyoba juga. Terus jadi guru les. Tadi kan jadi guru les ke rumah dibayar cuman 250.000 per bulan. Itu aku lakuin karena aku juga pengen dapat tambahan uang jajan saat kuliah gitu ya. Terus penasaran, orang-orang di TV itu kan suka dibayar-bayar ya. Untuk jadi event-event di dahsyat itu dibayar teman-teman. Dibayar seharian itu cuman 25.000, 50.000. Seharian tuh kadang cuman sampai dari pagi ke subuh lagi itu bisa cuman 100.000. Nah itu aku juga nyoba waktu itu jadi tim-tim hore gitu di acara-acara. Kecuali acara dahsyat ya, aku nggak ikut. Terus sempat juga magang-magang di TV, kayak di Trans TV gitu. Walaupun nggak dibayar, tapi aku senang. Aku bisa ketemu artis-artis. Aku tahu nih caranya gimana di belakang layar mereka. Ketika acara masuk kita disuruh, ayo semuanya tepuk tangan. Semua itu udah diatur sehingga aku banyak pengalaman di situ. Sampai akhirnya aku ngeliat peluang lagi nih, usahaku yang agak besar tuh di JNE. Itu modalnya waktu itu 2.500.000 tahun dulu ya, tahun 2014. Karena aku ngeliat kakak sepupuku tuh jualan aksesoris, laris banget. Akhirnya aku ajak, kayaknya Kak Intan ada deh di sini, nonton juga nih di webinar. Jadi Mbak Intan ini sepupuku, terus akhirnya kita join, buka JNE bareng, dan alhamdulillah dari situlah mulai berprospek bisnisku. Yang awalnya cuman 5 juta omsetnya, tadinya malah omsetku cuma ratusan ribu ya teman-teman, dari jual pakaian sama jual makanan itu. Akhirnya mulai ngerasain omset 5 juta itu kayak apa gitu ya. Sampai akhirnya aku kenalan sama ownernya, sahabatku sekarang Lady Fem, itu aku menawarkan dia, aku nggak malu-malu, aku ajak kenalan lewat BBM saat itu, akhirnya dia join jadi customer JN aku, dan itulah akhirnya aku merasakan megang uang besar, ngerasakan omset pertama kali aku 35 juta. Itu di tahun 2014 dan ke 2017. Nah, itu sangat dibantu oleh Lady Fab. Nah, itu tadi kita harus senang ya untuk berkomunikasi, jangan malu menawarkan. Kalau saat itu aku nggak malu-malu gitu ya, nggak ngajak kenalan ownernya Lady Fab, Bunda Yulia Purba, mungkin saat itu aku nggak bisa ngerasain omset gede gitu dari usaha aku. Lalu lanjut, saat menikah aku ngebantuin suami di bisnis resto sampai akhirnya kegalauan aku hamil anak kedua nggak ngapa-ngapain di rumah aja, akhirnya ketemulah Bimi Skincare ini dari bebuatan iseng di rumah. Lanjut. Oke. Nah, ini salah satu yang menguatkan aku. Nah, teman-teman itu juga harus menemukan nih, apa sih yang bikin menguatkan teman-teman gitu ya. Kalau nggak dari support system kita, dari keluarga, berarti harus dari diri sendiri. Ketika kita down, namanya manusia ya, pasti ada down-nya, capeknya, misalnya ngurus anak, kita ingat lagi nih, yang bisa buat kita bangkit itu apa. Nah, ini yang menguatkan aku dari tahun 2010. Jadi, sebelum aku merantau ke UI, itu tuh umur 17 tahun ya, ibuku nih nitipin surat yang dimasukin ke dalam, kayak film-film beneran, dimasukin ke dalam koper, terus itu isinya ini, surat rindu untuk anakku. Jadi beliau ini minta adikku untuk ngetikin gitu ya. Nah, nanti aku ceritain awal bebuatan Bimi. Nah, ini why-nya aku nih, kenapa aku dari dulu itu selalu pantang menyerah. Nih, ini aku kalau baca selalu suka sedih teman-teman. Sheila, hari ini Mama sedih tapi bangga. Mama ingat Sheila yang Mama lahirkan dari 0 sampai 17 tahun tak tersiksa waktu akhirnya Sheila terima di UI. Dari Mama, bagaimana nanti kalau Mama kangen gitu kan. Sheila, Mama khawatir Sheila tinggal sendirian tanpa Mama Papa. Akhirnya Mama sadar Sheila harus berjuang untuk menuju masa depan dan cita-cita yang gemilang. Nah, ingat pesan Mama, jangan lupa sholat, cari kawan yang baik dan soleh-soleha, belajar, jangan melakukan hal yang merugikan. Nah, ini yang aku pegang banget ya. Dalam pikiran dan jiwa harus optimis, pasti bisa. Karena setiap omongan dan tindakan adalah doa. Nah, Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sabda Rasulullah, aku ada sesuai dengan prasangka kamu. Jadi bila berprasangka jelek, maka yang terjadi jelek. Dan bila berprasangka baik, maka yang terjadi akan baik. Semoga ini jadi renungan Sheila. Jadilah anak kebanggaan Mama Papa, carilah jalan hidup yang diridhoi Allah. Dah. Jadi setiap aku, itu kan godaannya banyak ya, apalagi aku di luar kota, nggak ada yang ngejagain.
terus aku kuliah jauh, setiap aku mau hal yang negatif-negatif atau aku rasanya pengen cabut misalnya, nggak mau kuliah gitu, aku inget lagi, oh kata mama nggak boleh begini, nggak boleh gitu. Aku lah ingat lagi, karena nomor satu, ridho orang tua itu nomor satu. Mau gimana pun orang tua ke kita, tapi kita yang namanya anak, itu kalau kita mau sukses, apapun yang kita jalanin, itu minta ridho orang tua. Kalau kita udah punya suami, berarti minta ridhonya sama suami gitu. Nah inilah yang selalu aku pegang sampai sekarang. Ini surat 2010, masih aku simpan, bahkan sekarang aku bingkain gitu. Nah ini dulu aku taruh di meja belajar aku. Jadi dulu aku juga titik terendah kayak capek banget kuliah di UI, rasanya pengen berhenti gitu ya, saking susahnya. Tapi aku ingat lagi keinginan mama papaku gitu. Dan alhamdulillah aku ngejar 3,5 tahun lulus dari UI waktu itu. Next. Lanjut ya. Jadi teman-teman harus mencari why-nya nih. Kenapa harus berjuang? Buat keluarga, buat anak, buat suami. Kenapa nih pokoknya harus berjuang? Nah, kita masuk ke awal mula perjalanan Bimi Official. Lanjut. Ya, semua berawal dari YouTube. Sebenarnya adalah berawal dari keresahan aku, seorang ibu rumah tangga yang ingin punya penghasilan tambahan dan produktif. Jadi saat itu aku nonton YouTube, teman-teman. Terus aku lihat channel luar negeri itu yang DIY bebuatan pelembab. Nah, dia tuh suka buat misalnya scrub dari garam, dari sea salt, atau buat masker dari oat. Nah, salah satunya waktu itu dia membuat pelembab dari lilin lebah. Jadi aku modal 180.000 saat itu. Aku beli alat-alatnya sendiri di rumah, terus aku coba bebuatan dan aku pakai dari sendiri. Nah, aku pakai sendiri, terus aku iseng posting di Instagram. Nah, saat aku posting nih kayak, padahal waktu itu aku cuma posting pelembab yang sehari-hari aku gunakan gitu ya. Terus Masya Allah, ternyata teman-teman itu banyak minta jualin. Coba dong Mama saya jualin. Akhirnya aku open order, dan alhamdulillah laku gitu loh, dari cuma 10 produk, terus tahu-tahu jadi 100 produk yang laku saat itu. Next. Cuman kan dari sini kita belajar, kita pandai melihat peluang. Remember when Cowboy Junior Boleh said, langsung di tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impi, hanya perlu memulai untuk menjadi hebat. Raih yang kau impi seperti singa yang Nextnya ada apa ya, Bar? Coba di next. Ya, jadi dari situ aku belajar memanfaatkan peluang. Satu, kulihat kok banyak yang mesen ya gitu ya. Akhirnya aku coba cari kerja sama orang yang bisa bantu aku untuk produksi, masih produksi rumahan ya saat itu, dengan bermodalkan 180.000. Alhamdulillah sampai detik ini pun tidak ada suntikan dana, teman-teman ya. Tidak ada ngutang bank atau apa, tapi benar-benar aku puterin dari keuntungan. Kok bisa Mama saya bisa laku ratusan padahal modalnya cuma 180.000. Nah, jadi aku pakai namanya sistem pre-order. Jadi customer itu masuk bayar dulu, lalu uangnya itu aku puterin jadi modal, maka jadilah produk baru aku kasih gitu. Jadi kalau misalnya kita mau memulai bisnis tapi bilangnya nggak ada modal atau apa, itu tuh cuma alasan. Jadi memulai bisnis itu tanpa tapi, tanpa nanti. Kalau memang belum bisa membuat brand, berarti kita bisa coba dulu jadi reseller atau jualin produk orang gitu ya. Terus belajar lagi jadi agen. Kalau memang udah mampu jatuh bangun untuk membangun brand, boleh banget kita membangun brand. Tapi prosesnya itu untuk nyampe sini itu panjang, nggak ada yang instan gitu. Sukses membangun brand dari nol. Lanjut. Ini udah mulai ke materi ya. Ya. Yang pertama itu kita harus membidik pasar potensial. Manfaatkan media sosial untuk mencari tahu siapa targetmu. Nah, seperti Bimi, ini awal mulanya aku membidik pasar dari Instagram, karena memang followers aku itu kan rata-rata ibu-ibu milenial gitu ya, usia 24-35 tahun. Tapi kalau teman-teman banyak teman-temannya di Facebook, terus produknya juga cocok untuk dijual di Facebook, itu ya nggak masalah. Jadi bidik dulu nih, pasar yang mau teman-teman jual produknya itu apa yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, teman-teman harus tahu dulu nih, sebelum jualan produk, itu harus tahu dulu jualan produk ini mau di mana jualinnya gitu. Misalnya, kalau Bimi, aku jualnya ke bapak-bapak nih, nggak cocok kan gitu kan. Jadi emang harus ibu-ibunya dulu gitu. Jadi
disesuaikan lagi gitu ya. Pasarnya itu siapa yang mau dijual. Lanjut. Ya, ciptakan produk yang ngangenin. Nah, manfaatkan sosial media untuk uji kelayakan produk kamu. Bimi ini saat sebelum dijual, tadinya itu nggak sebagus ini teman-teman. Kemasannya itu masih bolong. Ya, kalau aku copot stikernya itu benar-benar biasa banget. Nah, masih bolongan kayak gini, nggak ada merek, nggak ada bibit. Nah, saat itu sampai kita paham kalau produk ini ngangenin itu ketika orang-orang tuh bilang produk kamu bagus gitu ya. Terus mereka mau beli lagi, repeat lagi. Karena percuma kalau misalnya kalian laku di awal, bisa ada produk bagus nih, maksudnya marketingnya bagus ya, booming di awal. Terus tahu-tahu dia hilang. Itu biasanya karena produknya nggak ngangenin atau nggak ada value, nggak ada yang bisa diambil nih produk tersebut gitu ya. Maksudnya cuma karena hits aja, tapi manfaatnya kurang. Pasti nanti dia akan turun dengan sendirinya. Tapi ketika dia ada repeat order terus, dan orang itu bilang, memuji ini malah, nah, aku cocok banget nih pakai produk kamu, aku cocok banget nih pakai Bimi gitu ya. Artinya produknya udah ngangenin. Nah, lanjut. Ya, buatlah merek yang ngetop. Ketika produk itu sudah ngangenin gitu ya, udah banyak peminatnya, baru kita bisa belajar buat mereknya. Nah, dulu Bimi itu justru kayak begini, karena suka kebalik teman-teman. Misalnya kalau brand owner itu yang penting jual aja nih, yang laris aja nih, udah dimerekin bagus segala macam, tapi kita nggak tahu pasarnya siapa. Yang paling parahnya lagi, kita nggak tahu produk kita tuh beneran ngangenin, terus memang orang-orang mau repeat lagi atau enggak, bener sebagus itu enggak, begitu. Nah, kalau aku tadi alurnya tadi seperti itu. Kalau Bimi, pertamanya malah dia nggak ada merek, orang-orang cuma nyebutnya itu pelembab gitu ya. Terus sudah ketahuan nih manfaatnya, baru 2 bulan kemudian aku mulai merekin seperti ini, aku tambahin stiker. Beda kan ya, ini bolong jadi jelek ya. Dulu itu mulai harganya itu 45.000. Ketika aku stikerin, kok dia bisa nambah ya, harganya jadi 60.000. Nambah kan soalnya value-nya. Orang lebih trust ketika kita jual bolong gini, dikiranya krim abal-abal, tapi saat dimerekin kan jadi cantik ya, orang mau lebih trust, harganya 60.000 pun nggak masalah gitu kan ya. Nah, ini buatlah merek yang ngetop. Saat itu aku tuh mikirnya namanya itu B, lebah ya, lebah B. Nah, aku tadinya bingung mau me atau you. Aku mulai tanya-tanya lah ke teman-temanku, terus customer lebih suka Bimi apa Biu, Bimi apa Biu. Ternyata mereka lebih suka Bimi. Mudah mams ngucapinnya, akhirnya terciptalah Bimi tadi gitu kan ya. Terus juga buat merek tuh jangan susah-susah. Misalnya mereknya Similikitio atau Asrehe Majnene. Kan orang bingung ya, nggak inget. Tapi kalau ketika ingat gitu ya, misalnya warnanya menonjol kuning, Bimi. Terus itu loh merek ini enak nyebutinnya, nggak lupa gitu ya. Tapi kalau namanya udah pakai angka-angka atau belibet, begitu juga username Instagram ya, jualan ya. Kalau terlalu belibet, orang susah untuk nyarinya. Buatlah yang memang mudah untuk diingat. Nah, ketika Bimi ini sudah BPOM, terus sudah ada halalnya pula, harganya naik pun nggak masalah, karena dia menambah value. Sekarang kan harganya, kalau di agen reseller jual satuan itu 70.000, sedangkan di pusat jual 80.000 ya. Karena dia sudah menambah value-nya, dia sudah pabrik, terus juga dia sudah halal, sudah BPOM gitu. Kalau kita flashback tadi, nanya dari rumahan kok bisa jadi pabrik, karena tadi pas saat rumahan tuh kok aku susah banget BPOM, terus teman partnerku yang aku ingin ajak kerjasama, dia itu memutuskan kerjasama karena perihal dia lagi hamil dan katanya juga dia nggak mau kerjasama lagi nih, mau fokus aja dulu sama kehamilannya dan belum BPOM juga. Dan aku galau banget saat itu, dan Masya Allah, Alhamdulillah, ketemu tadi temanku yang dokter Risa tadi ngajarin aku, ternyata kita bisa loh bawa formulasi kita sendiri ini ke pabrik untuk dimakonkan gitu, untuk jadi produk. Gitu. Makanya alhamdulillah Bimi distribusinya sudah bisa meluas karena sudah BPOM, sudah halal juga. Lanjut. Nah, yang pertama, yang keberapa nih? Ketiga ya, manfaatkan channel penjualan online. Jadi manfaatkan kemajuan teknologi karena semua apa-apa ini sudah digital. Teman-teman harus belajar gimana jual di marketplace, di Shopee atau di Tokped, di Facebook. Facebook juga ada ya untuk jualannya ya. Kita belajar di sini. Sama-sama. Kalau gimana sih cara buat akun Shopee? Aku juga awalnya belajar sendiri kok teman-teman. Tapi kalau di kemitraan Bimi, kita juga ada kelas-kelasnya juga.
Nah, di kelas-kelas BIMI itu pun kita ajarin cara buat ngehias dekorasi Shopee gimana, cara ngiklan Shopee itu juga gimana. Itu ada kelas-kelasnya juga, dan itu gratis semua dari kita. Terus lanjut. Oke. Nah, yang ini juga penting banget ya, bangun personal branding di sosial media. Manfaatkan media sosial untuk membangun personal branding sehingga lebih banyak orang yang mengenal produkmu. Kadang kalau kita jadi brand owner atau seller pun, pasti ketika kita menawarkan, mereka tuh pengen tahu juga siapa ownernya, terpercaya atau enggak. Nah, kenapa waktu aku jual kremasi bolongan gini orang percaya, mau beli gitu ya. Mungkin karena mereka trust sama Mama Shay gitu ya. Alhamdulillah kan followersnya agak lumayan gitu, jadi orang lebih trust. Tapi ini teman-teman, jangan berkecil hati. Misalnya, aku nggak suka Mama Shay bangun personal branding, aku nggak suka tampil di depan, aku malu-malu gitu. Nggak apa-apa, kita belajar dari konten, mulai buat konten yang bagus, nggak harus tampil. Bahkan kalau ketika teman-teman juga udah bisa mulai endorse, mungkin bisa nanti endorse itu menonjolkan, misalnya ada influencer yang cocok nih dengan produk teman-teman, diajak misalnya endorse-nya sebulan gitu ya. Jadi yang ditonjolkan itu adalah personal branding si influencer tadi gitu ya. Jadi ya, influencer tadi yang ditonjolkan gitu ya, nggak perlu teman-teman nongol gitu, nggak masalah juga gitu ya. Dan dulu juga BIMI ini endorse-nya ini awal-awal itu beneran gratis, dari aku kasih ke teman-teman yang followersnya lumayan, misalnya 5.000 followers, waktu itu aku kasih coba pakai BIMI, terus aku minta honest review, itu pas produk kangenin ya. Baru ketika udah mulai bisa endorse yang berbayar, 200-300 ribu tuh aku puterin dari penjualan aku. Pokoknya teman-teman tuh jangan pernah merasa harus punya modal besar dulu. Terbukti dengan BIMI ini modal awal 180.000 itu bisa jadi BIMI yang besar. Dan Masya Allah banget, beneran nggak ada susah, nggak kena sama sekali, aku bener-bener puter-puterin dari BIMI. Lanjut. Nah, pencapaian BIMI 2021 ya, Masya Allah banget, dari keisengan lihat YouTube, terus ada keyakinan untuk menyebarkan kebaikan ini gitu ya. Produk terjual dalam kurun waktu hanya 2 tahun tuh 300.000. Red produknya juga dilansir, kalau lihat Shopee atau Marketplace itu bintang kita itu 4.9 dan lebih dari 250 mitra di seluruh Indonesia. Awal punya mitra itu awalnya juga nggak sengaja, karena ada temen yang DM gitu ya, aku jualin dong produk kamu. Saat itu aku mulai belajar nih, reseller itu gimana ya sistemnya. Aku mulai belajar sendiri, aku cari tahu gimana cara untuk jual reseller. Terus juga aku mikir, kalau misalnya kita usaha, kita tuh harus tahu teman-teman value-nya. Karena kalau kita buat kayak kita diri kita sendiri, itu mungkin udah, kalau kita udah kaya, udah ya. Tapi kalau ketika kita pengen punya value, punya untuk orang lain, punya why-nya nih, kebaikan ini nggak harus buat kita sendiri, tapi buat orang banyak. Coba kita cari bisnis yang memang bisa juga bermanfaat untuk orang lain gitu. Misalnya kayak BIMI, kalau misalnya aku maruk gitu ya, kenapa nggak aku jualan sendiri aja, ngapain aku bikin lebih mahal daripada mitra gitu kan. Punya aku jual di Marketplace 80.000, punya mitra kok jualnya 70.000, boleh gitu ya. Nah itu karena aku ingin juga sama-sama agar mitra aku tuh juga nantinya minimal punya rasa syukur sama kayak aku, dan juga sejahtera, amin ya. Jadi kita harus tahu dulu tujuannya apa, dan tujuannya juga misalnya untuk membahagiakan orang tua, untuk nanti anak-anak kita kelak gitu kan, pengen nambah teman-teman juga gitu ya. Harus tahu tujuannya. Jadi karena kalau kita tujuannya cuma pengen kaya, pasti ketika kita merasa udah dapat 1 juta nih, namanya manusia ya, pengen 2 juta. Ketika 2 juta, pengen 3 juta. Pengen 3 juta, pengen 10 juta. 10 juta, naik lagi 100 juta. Nggak bakal cukup gitu ya. Jadi yang penting kita harus merasa bersyukur dulu, cukup dulu. Ketika kita sudah merasa bahagia, insya Allah juga yang lainnya bahagia gitu. Terus alhamdulillah juga BIMI udah pernah tahun ini ya dapat 3 penghargaan. Yang pertama juara 1 Wirausaha Muda Berprestasi Nasional versi Kementerian Pemuda dan Olahraga, lalu juara 2 Startup Kosmetik Berprestasi senasional juga Kementerian Perindustrian, dan aku terpilih menjadi 9 Womanpreneur berkarya ya, diadakan oleh Putri Tanjung, Sekretariat Presiden ya, Putri Tanjung ex Lenovo. Lanjut.
Nah, ini fotonya sama suami. Jadi apa-apa tuh harus minta ridho suami. Kalau misalnya kadang Mams, aku jualan tapi kok suamiku nggak ngebolehin ya aku jualan. Nah, coba pelan-pelan dicekokin gitu ya suaminya dikasih apa biar mama ini misalnya punya kegiatan positif tapi nggak melupakan keluarga kok gitu. Papa support ya gitu minta doanya. Terus kita pembuktian. Kita jangan pantang menyerah ketika kita bisa menghasilkan sesuatu, kita harus terbuka juga sama suami. Jangan takut diminta ya ibu-ibu ya. Tapi kita tunjukkan ini Pak, alhamdulillah mama lari segini gitu. Jangan malah ketika punya uang kita diem-diem aja gitu biar nggak ketahuan gitu. Takut apa namanya uang bulanannya dikurangin. Jangan ya. Lanjut. Oke. Nah ini ya dream big, start small, dan action. Jadi kita tuh harus bermimpi sebesar-besarnya. Mimpi itu harus yang besar, jangan tanggung-tanggung ya. Karena mimpi itu gratis. Lalu langkah kecil dan action. Jadi kalau cuma mimpi doang, tapi nggak action-action, nggak mulai-mulai, ya nggak bakal kesampaian. Contohnya tadi, kalau Mama Syekh tadi misalnya gagal di 10 kali bisnis, dari 2014 baru nyampe sekarang, harusnya teman-teman yang ikut di sini, jangan sampai gagal ya. Amin gitu ya. Karena sudah dikasih tahu kan tadi tips-tipsnya gimana. Terus kalau misalnya nanti boleh banget pendampingan sama aku, kalau mau nanya-nanya, teman-teman di sini mau startnya bingung, teman-teman bisa DM aku, terus atau bisa macam-macam lah, bisa kontak aku juga boleh, share kan ada di grup juga ya. Nanti aku sapa juga di grup, jangan live ya dari grup biar kita bisa selalu silaturahmi gitu. Ada lagi? Lanjut. Habis ya, Akbar? Lanjut. Oke. Sepertinya materinya udah, lebih nanti ke tanya jawab juga. Tapi yang pasti teman-teman ya, kalau hari ini kita tuh kadang mikir ya, apalagi yang sudah menikah ya, kadang wah susah nih kalau aku mau bermimpi besar karena aku udah repot ngurus anak segala macam. Tapi kalau kita mau pasti bisa gitu. Contohnya juga Mama Syekh ya. Mama Syekh itu 3 orang anak loh. Kalau ditanya ada yang bantuin nggak? Aku pertama itu ngurus anak pertama nggak ada yang bantuin, ngurus anak kedua nggak ada yang bantuin, itu 3 tahun tanpa yang bantuin ya, cuman orang tua aja yang suka ke rumah, sampai akhirnya mau nggak mau, karena dulu aku nggak suka kalau ada orang yang nginep di rumah aku gitu ya, kayak asisten rumah tangga gitu nggak suka, tapi akhirnya aku nyerah mau anak kedua itu mau usia 1 tahun ya, aku nyerah gara-gara aku lagi tidurin yang bayi. Anakku yang pertama itu kan nggak ada yang jagain karena aku waktu itu nggak ada ini ya pembantu ya, nggak ada yang jagain, dia tuh main balsem terus kena matanya, dia masuk kamar aku dan nangis. Dari situ aku kayak nangis juga, kayak oh berarti memang udah harus ada yang bantuin aku satu minimal untuk ngeliatin kakak saat itu, karena waktu itu suami kan kerja di luar gitu kan, di rumah tuh aku cuma bertiga, jadi dari situ aku sedih banget, jadi akhirnya ada yang ngejagain. Tapi ya tetap ya, karena aku memang selalu pengen produktif, akhirnya aku jualan gitu kan, nyoba-nyoba jualan lewat handphone, bebuatan pun ketika anak tidur gitu. Oke, mungkin aku kembalikan ke moderator. Oke, wow, menginspirasi sekali kisah-kisah Mama Syekh. Anyway, congratulations untuk Bimi ya, tadi sudah mendapatkan 3 penghargaan sekaligus. Ini patut berbangga hati nih ibu-ibu yang tadinya mungkin ada stereotype ya bahwa ibu rumah tangga tuh ya cuma mengurus anak, cuma mengurus suami dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada added value yang bisa kita kasih nih di label ibu ya. Kita bisa jadi mompreneur, bisa jadi aku mau ngomong binaragawati salah ya. Maksudnya bisa jadi usahawati ya. Maksudnya pengusaha perempuan seperti itu. Jadi bukan masalah nih udah punya anak, udah punya baby. Ini Mama Syekh aja anaknya udah 3 nih. Meluncur ke 4 nggak nih? Aduh, enggak pabrik. Tutup pabrik ya. Nah, artinya memang tidak kalau misalnya udah niat gitu ya, itu tidak ada yang bisa menghalangi Caila ya. Asalkan tadi udah disebutin juga kita harus punya izin dulu kalau misalnya udah menikah, izin suami dulu nomor 1. Tapi kalau misalnya bagi yang masih belum menikah, izin orang tua tentu utama banget. Oke, terima kasih banyak Mama Syekh ya untuk tadi materinya luar biasa banget. Kita bisa menemukan banyak sekali tips-tips kalau misalnya untuk membangun bisnis. Mulai dari kita harus membidik pasar potensial, terus kita
tadi ada banyak ya, kita juga harus tahu apa namanya, yang mana sih audiens mana sih yang harus kita bidik kayak gitu, atau di mana sih harusnya kita itu beriklan. Kalau misalnya Mama Shay di Instagram ya berarti pakailah Instagram. Tapi kalau misalnya tadi di Facebook, pakailah Facebook. Sesuaikan saja dengan apa yang kita miliki gitu, modal apa yang kita miliki seperti itu. Nah, dari tadi aku lihat kolom chat udah pada antusias banget nih. Nah, sekarang kita bakalan membuka sesi tanya jawab. Jadi buat kakak-kakak semua yang punya pertanyaan langsung saja ya. Gak perlu ketik-rekan, langsung aja langsung ditaruh di kolom komentar. Kolom komentar nggak tuh ya kan? Kolom chat ya. Untuk yang punya pertanyaan silakan saja tentang bisnis tentunya atau tentang yang lain, boleh banget. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang udah masuk nih, mungkin sembari kita menunggu pertanyaan dari kakak-kakak yang lainnya, kita akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk ya. Oke, ini ada pertanyaan mana nih tadi dari Kak Sinta April, katanya penasaran dengan awalnya pembuatan Bimi di rumah itu gimana sih, soalnya keren. Nah, katanya gitu tuh Mama Shay dari Kak Sinta April. Mungkin boleh dijawab dulu Mama Shay sembari kita menunggu dari pertanyaan yang lainnya. Iya, tadi udah dijawab sebenarnya Vivi ya, dari bebuatan nggak sengaja gitu ya, dari bebuatan skincare. Cuma kan gitu tuh, kita balik lagi ya, kadang itu orang melihat peluang tapi nggak mau melakukannya gitu. Nah, saat itu Mama Shay melihat peluang tersebut gitu ya, dari iseng bebuatan ini skincare gitu ya, lihat YouTube, hal yang positif ya. Nggak apa-apa loh Mam, sebenarnya kita menggunakan HP itu untuk, Mama Shay juga suka ngeliat gosip sih ya, kayak lambe turah segala macam. Tapi jangan lupa cari juga hal positifnya, minimal misalnya kalau suka bebuatan resep empasi, coba buat resep empasi, siapa tahu kalau enak malah bisa dijualin gitu ya. Kayak Mama Shay iseng buat skincare, taunya banyak peminatnya, nggak peluang, terus dijualin gitu. Dan alhamdulillah dari yang tadinya iseng malah jadi bisa bisnis bintangnya gitu. Ini udah mulai ada yang nanya-nanya nih kayaknya Vivki. Iya benar banget, udah mulai banyak banget yang nanya nih. Oh, oke deh, kita lanjut aja langsung ya. Nih Mam, ada yang nanya, katanya gimana sih caranya agar membagi waktu produktif dan mengurus keluarga? Oke, monggo. Oke, ini kalau kita pinter-pinter baginya, cuman sebenarnya kadang kalau seorang ibu ya, ketika kita rencananya misalnya jam 8 mau ngapain, tahu-tahu anak rewel jadi nggak jadi, gitu kan, udah pasti banget ya. Tapi yang pertama itu selalu ingat lagi, kalau Mama Shay itu selalu mikirkan ya, waktu produktif dan mengurus anak. Ketika aku ditanya tadi, balik lagi ya, kita harus tahu diri kita tuh siapa, dan itu harus nemuinnya itu memang ketika kita lagi merenung gitu ya Mams ya. Aku pun nemunya kayak, Mama Shay itu adalah... Assalamualaikum Mbak Vivi, tolong sampaikan sih mereka diantar duluan ya, karena ini yang Oh ini, kirain tadi dia nanya. Seorang ibu rumah tangga yang mempunyai bisnis, jadi balik lagi tetap yang pertama adalah berarti mengurus keluarga, setelah mengurus keluarga baru ngurusin bisnis. Gitu juga yang dulu aku lakuin ketika belum punya tim. Apa-apanya sendiri, itu beneran ketika anak tidur, aku baru packingin sendiri, ngurusin balas-balas chat sendiri. Kadang nyuri-nyuri waktu lagi nyusuin sambil balesin chat juga. Terus kalau siang ada orderan, anak itu aku taruh di stroller, terus aku mulai bungkus-bungkus gitu. Pokoknya aku memanfaatkan waktu gimana caranya bisa produktif. Begitu juga sekarang. Tapi jangan berkecil hati, Mams. Kayak misalnya aku pagi-pagi habis sholat subuh, kadang pengennya mau langsung masak. Tapi tahu-tahu pas lagi masak, si bayi rewel. Mau nggak mau aku duluanin bayi, balikin nyusuin, ngomong-ngomong lagi. Akhirnya masak yang tadinya harusnya misalnya jam 8 kelar, malah jadinya 8:30 agak lewat. Malah sekarang jadinya lebih sering GoFood gitu ya. Karena memang kita tuh nggak bisa loh, apalagi seorang ibu ya, pengen jadi sempurna. Nggak bakal bisa untuk belajar jadi sempurna ya. Jadi kita harus sayangi diri kita. Kita paham memang kalau misalnya lagi aku senang banget ngelihat misalnya ibu-ibu yang bisa, wah hebat ya, dia bisa masak, dia bisa nyuci, anaknya terurus gitu ya. Tapi kalau Mama Shay tadi, mungkin Mama Shay kelihatannya oke nih bisnisnya, tapi ternyata kekurangannya Mama Shay jadi suka jarang masakin anak gitu ya, lebih banyak GoFood karena tadi ngurus 3 tuh susah banget. Kadang berkecil hati, Mams. Mama Shay pun bisa berkecil hati gitu ya. Tapi tetap balik lagi positif. Oh, tapi kalau aku nggak bisa di sini, berarti aku harus maksimalin di sini. Jadi jangan pernah kita tuh fokus sama kekurangan kita. Selalu berpikir positifnya kita tuh apa. Yang penting anak bisa terurus gitu. Yang penting dari kita dulu ya. Kalau ibu itu tetap keluarga itu nomor 1 dulu gitu ya. Waktu produktifnya
sebenarnya ngurusin keluarga itu udah waktu produktif, ngurusin anak, nidurin anak itu udah produktif banget. Pokoknya hebat banget deh untuk para moms di sini yang udah bisa ngatur waktunya juga sambil ngurus anak gitu. Oke. Memang prioritasnya keluarga dulu ya, Mama She ya. Oke deh. Lanjut nih pertanyaan yang kedua. Bukan yang kedua ya, yang selanjutnya. Mama She mau tanya dong, cara ngatur keuangan gimana biar nggak boncos kemana-mana dan terus meningkat. Terima kasih Mama She. Ya. Kalau dalam bisnis itu dibagi dulu dari awal ya, dari Bimi yang modal 180.000 tuh ya. Ketika ada profit masuk, untung masuk ya, itu nggak omset masuk gede-gede nih ya, aku nggak langsung pakai. Misalnya buat jajan ini, buat ini aku keep dulu. Terus kalau ada untuk modalnya lagi, aku keluarin untuk modal. Tapi aku sistemnya adalah menggaji diri aku gitu ya. Jadi teman-teman nih misalnya ada keuntungan 500.000 dari jualan gitu ya, jualan 1 juta, untung 500.000 langsung dipakai buat jajan. Bukan seperti itu, tapi dibagi. Misalnya untungnya 500.000. Nah, ibu-ibu ini mau dapat gaji berapa? Misalnya dulu aku 1 juta ya, terus untungnya 500.000. Oh, gaji aku 200.000 aja deh. Bulan ini nggak apa-apa, 300.000-nya aku saving. 300.000 ini aku saving nanti misalnya 100.000 untuk uang marketing, 200.000-nya ini untuk nanti kalau ada keperluan modal lagi. Gitu terus sampai berikutnya. Sampai nanti omset 10 juta pun udah punya pendapatan 10 juta dari jualan, itu dibagi lagi. Oh, aku kan udah kerja keras nih, aku bulan ini sampai bulan berikutnya mau gaji aku 2 juta. Ketika aku pengen naikin gaji aku jadi 5 juta, berarti omset aku udah harus 15 juta, misalnya gitu. Jadi itu acuan kita, bukan kita ngambil untung kita segede-gedenya, tapi kita ngegaji diri kita sesuai porsi kita maunya berapa, enaknya gitu ya. Kalau jualan bisa ngegaji diri sendiri ya. Terus 3 juta misalnya buat kita, 7 jutanya itu kita bagi lagi buat marketing, nanti misalnya buat iklan, Shopee atau endorse 2 juta. Nah, 5 jutanya lagi ini di saving dari keuntungan 10 juta tadi ya. Udah bersih. Jangan lupa zakatnya juga dikeluarin 2,5% dari keuntungan. Nah, insya Allah walaupun kita masih usahanya masih belum besar, misalnya masih nyoba-nyoba gitu ya, tapi kalau insya Allah kita zakatnya dikeluarin, walaupun setiap Jumat misalnya kita sedekah, insya Allah itu lancar gitu. Nah, itu juga dulu yang aku lakuin di Bimi, walaupun waktu itu masih sehari dapat berapa ratus ribu gitu ya, aku selalu sisihin juga untuk sedekahnya gitu. Yang paling penting jangan ngerasa untung udah gede langsung dihabisin, tapi kita harus ada pos-posnya. Nah, kalau misalnya ke keuangan pribadi nih ya, kalau aku sama suami itu dibagi juga, ada namanya pos untuk investasi. Nanti mau dibeliin emas atau dibeliin omsetnya udah gede, siapa tahu mau beli tanah ya. Terus pos harian ini untuk belanja bulanan, kebutuhan anak-anak gitu ya. Terus ada juga aku pos sedekah. Nah, yang untuk uang ini dibagi semua. Kalau cash di amplop, kalau di tabungan tuh harus beda-beda rekening. Yang untuk sedekah ini misalnya nanti mau ngasih orang tua, atau misalnya mau ngasih tetangga, Jumat berkah gitu. Terus dana untuk anak gitu ya, disisihin juga. Itu sebenarnya posnya tuh tergantung kebutuhan mam sih, tapi kalau aku posnya itu. Oke, boleh lanjut? Boleh dong. Tadi mantep banget ya. Selalu ada zakat di situ, jangan dilupakan karena itu juga kewajiban kita ya Mama She ya. Oke deh, ada lagi nih pertanyaan yang masuk. Nah, ini pertanyaan yang mirip-mirip, aku mungkin jadi satu aja. Iya. Nanti kalau misalnya nggak kejawab semua, feel free boleh DM aku ya, insya Allah nanti aku balesin. Oke, mantap. Oke, ini nih pertanyaan yang selanjutnya ini ada dari Kak Rini Safitri sama Kak Ardia. Ini pertanyaannya mirip-mirip. Gimana sih cara tetap menjaga semangat walaupun di saat titik terendah sekalipun gitu? Atau pernah nggak Mama She ngerasa down banget dan nggak tahu harus gimana? Ya, yang pasti tadi ya, sebelumnya kita balik lagi tadi di materi aku, kita harus temuin why-nya kita dulu, alasan terbesar kita, big why kita untuk bertahan itu apa gitu ya. Contohnya kayak dulu itu kalau aku alasan dulu waktu masih gadis kan, aku ingin membahagiakan orang tua aku. Makanya aku apapun aku lakuin, sama itu halal, aku mencari pengalaman gitu ya. Kalau sekarang ini big why-nya udah beda lagi nih. Mungkin kalau sekarang, bukan sekarang aku merasa udah cukup, misalnya aku mau berhenti nih di Bimi ya, merasa misalnya lagi capek, misalnya omset Bimi turun ya, aku capek, udahlah berhenti aja dah,
kan udah lumayan nih, untung gue yang gue tabung udah banyak, berhenti pun nggak apa-apa lah, bisa lama kok bertahannya misalnya gitu ya. Bukan berarti aku merasa cukup mau berhenti karena aku udah kaya atau apa gitu. Tapi aku balik lagi, aku mikir kalau saat ini aku down, yang di belakang aku nih banyak nih, ada anak-anak aku yang masih perlu buat dana pendidikannya, terus aku mikirin lagi ada mitra-mitra aku, ya, terus ada karyawan-karyawan aku, mereka udah sejahtera belum gitu kalau aku berhenti gitu kan. Terus aku mikir lagi, minimal mereka tuh harus sama kayak aku ke depannya, atau minimal juga punya rasa syukur yang sama kayak aku. Jadi ketika aku down, aku tuh inget mereka aja gitu loh. Semua alasan aku kenapa aku bertahan, maka aku jalan lagi gitu ya. Ketika ibu-ibu juga gitu, sama kok. Kalau titik nggak merasa titik terendah sih ya, nggak nyampe yang gimana, kayak ngurus anak capek, nangis kadang ya, nangis karena kecapean ngurus anak. Abis nangis kan kita udahnya bahagia lagi. Jadi kalau ibu-ibu itu cengeng tuh nggak kenapa-kenapa gitu ya, karena kita kan tulang rusuk alasannya ya. Coba memang boleh nangis gitu, nggak kenapa-kenapa. Jadi nikmatin aja, tapi ingat ketika kita capek, kita tuh harus bangkit lagi, jangan pernah berhenti. Karena hidup itu bukan untuk lari sprint, lari maraton aja. Maraton kan lari santai ya, tapi pasti keliling gitu ya. Kalau capek istirahat lagi. Tapi kalau sprint capek, belum nyampe garis finish, kadang kita jatuh. Ketika garis finish ya udah berhenti. Jadi anggap aja hidup itu maraton gitu. Oke, nah ini tadi buat kakak-kakak yang nanya, pokoknya yang setipe pertanyaannya ya, kalau misalnya mau nyerah gimana gitu. Nah itu jawabannya kita harus punya why-nya dulu, why-nya harus dipegang teguh dulu, baru deh tuh nggak bakalan menyerah gitu ya, karena udah ada prinsip yang kita pegang gitu, ada why yang kita pegang, jadi kuat gitu ya pertahanannya. Oke, terima kasih Mama She. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, nih menarik nih pertanyaannya. Mama She udah bentuk PT atau gimana untuk BIMI? Kapan dan titik mana Mama She memutuskan untuk mengurus legalitas bisnisnya? Dari Kak Robianti Wulandari. Iya, alhamdulillah BIMI sudah PT ya, namanya PT Serikat Raja Lokal. Nah, BIMI itu kan pertama kali aku temukan tuh di bulan April, tapi launchingnya itu bulan Mei, 31 Mei 2019. Dan di tahun 2020 November itu aku legalitaskan menjadi PT gitu. Kenapa aku legalitas jadi PT? Jadi aku tadi ya, ketika aku melihat kalau BIMI ini sudah berpotensi berpeluang. Bah, nggak ada suara nih, Bah. Oh, udah lanjut tadi mana? Udah. Tadi sampai mana yang kedengarannya? Tadi sih sampai bulan November dijadiin PT. Iya, akhirnya bulan November dijadikan PT karena aku sudah mikir nih kalau BIMI ini harus besar, sudah berpotensi, udah produknya udah ngangenin, terus mitranya juga udah banyak gitu ya. Makanya aku legalitaskan menjadi PT gitu. Oke, nah jadi mungkin kalau misalnya untuk digeneralisir, kapan sih memutuskan untuk mengurus legalitas bisnisnya itu berdasarkan yang tadi materi ya sebenarnya ya Mam ya, udah merasa semua produknya itu sesuai dengan step-step yang tadi Mama She katakan, dan akhirnya memutuskan untuk mengurus legalitas bisnisnya ya. Iya benar, yang paling utama itu merek ya, Haki ya. Sebelum bikin PT tuh kita harus brand kita itu sudah didaftarkan Haki dulu, hak paten mereknya dulu gitu. Jadi sekarang kalau ada orang mau bikin merek pakai BIMI nggak bisa karena sudah didaftarin di Haki gitu. Oke, jadi biar nggak dicomot orang lain juga, hak itu penting banget ya. Oke, Mama She. Pertanyaan selanjutnya nih, Mama She mau nanya dong, kata Kak Sela April nih. Ketika kita memulai bisnis, selain promosi sendiri, endorse selebgram itu penting dan ngaruh nggak sih? Penting dan ngaruh banget ya. Selebgram tuh sebenarnya kan terbaginya ada banyak. Ada nano, mikro, makro, mega influencer. Nah, kalau nano itu yang followersnya masih 5.000 gitu ya, 3.000. Sebenarnya itu berpengaruh juga karena orang trust gitu loh kalau misalnya dia yang promoin. Terus makro mikro itu udah mulai gede, udah mulai 10K ke atas, terus makro itu yang 100K ke atas. Biasanya mereka udah berbayar ratusan ribu kalau yang 10K ke atas ya. Kadang juga masih mau dikasih gratis. Terus juga kalau udah 100K ke atas itu mereka biasanya berbayar. Nah, itu berpengaruh juga, orang masih trust. Tapi kalau udah mega influencer tuh misalnya sekelas kayak Raffi Ahmad, itu udah selebritis ya, dia mahal tapi naikin branding kita.
Gitu. Ini kimut lagi nggak? Kedengeran nggak sekarang? Dengarkan ya? Kedengeran Mama Shay. Oh ya, Mantap. kalau kita bisa pakai, sekarang kan mega influencernya Bimi tuh seperti kayak Dwi Handa ya, terus istrinya siapa sih itu namanya? Tiara Pangestika ya, Tipang, terus juga ini siapa sih, Siran Sungkar gitu ya, Zaskia Sungkar. Mereka itu membuat Bimi itu terlihat lebih eksklusif gitu ya, karena brandingnya jadi naik dipakai artis gitu ya. Tapi sebenarnya ngaruhnya itu gimana? Itu tergantung pasar kita. Justru kalau misalnya dari artis yang terlalu lebih mahal, malah Bimi itu lebih berpengaruh saat dipakai Dwi Handa, karena memang sama ya marketnya ya, karena yang follow Dwi Handa itu kan Mam Dwi Handa itu usianya 24 sampai 35 tahun, market Bimi banget, terus yang memang ibu-ibu rumah tangga yang sayang anak, jadi lebih ngefek gitu, dan memang dia juga suka produknya gitu, jadi lebih dapat gitu ya. Terus mikro makro juga berpengaruh. Sebenarnya endorse itu kalaupun nggak laku saat itu, kita tuh nggak pernah boncos gitu ya, karena pasti minimal brand kita jadi dikenal sama orang lewat gitu ya. Contohnya kayak kita masang billboard nih nantinya, masang billboard mobil lewat, kadang kan belum tentu laku saat itu, tapi minimal brand kita dikenal, brand awareness-nya dapet gitu ya, di mana-mana ada. Toh misalnya kayak brand Aqua, siapa sih yang nggak Aqua gitu kan? Kalau orang beli Tripanca aja nyebutnya beli Aqua dong gitu kan? Tapi dia tetap masih ngiklan kan, masih billboard, masih ngiklan di TV, masih ngiklan di artis-artis gitu kan, karena memang sangat penting, padahal dia brandnya sudah sangat dikenal gitu, apalagi buat kita yang pemula gitu. Oke. Jadi yang pertama brand awareness-nya dulu ya. Iya benar. Oke deh. Mamsya kalau misalnya mau minum dulu boleh ya, sembari nanti aku pilihin pertanyaannya. Ini aku udah nih, iklan kan aku udah gede banget tuh, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Boleh diminum dulu. Sembari aku pilihin nih, ada pertanyaan yang soalnya tuh pertanyaannya mirip-mirip nih. Tapi tadi untuk pertanyaan yang terakhir, selebgram penting banget atau enggak, ternyata penting banget ya Mams. Jadi kita memang harus, tapi harus dipilih juga nih yang kira-kira sesuai dengan target market kita. Jangan kalau misalnya kita pengen jualan Bimi terus ternyata kita endorse ke selebgram yang penontonnya atau audiensnya tuh nggak sesuai dengan target marketnya kita. Sama ya. Walaupun brand kita terkenal di dia tapi tidak pas gitu lah, kurang pas, kurang tepat gitu. Oke, kita bisa lanjut Mama Shay? Oke, yang selanjutnya itu pertanyaan dari Mam Angela. Mama Shay, buat cash flow perlu nggak ya buat ngatur keuangan? Atau ada cara lain sih selain pakai cara cash flow? Ya itu. Kalau cash flow sangat penting dong. Kan tadi kan ngatur keuangan ya, pemasukan gitu kan, pengeluaran, terus juga apa aja pengeluaran yang penting gitu-gitu ya. Tapi sejujurnya aku orangnya nggak jago keuangan ya. Dulu saat aku masih apa-apa dikerjain sendiri, itu aku cuma ngatur pemasukan, pengeluaran, terus keuntungan gitu. Tapi sekarang alhamdulillah udah ada tim ya. Justru kita malah pakai konsultan keuangan gitu. Jadi jangan pelit ya teman-teman, ketika misalnya omset kalian udah besar, udah bisa merekrut tim atau konsultan, pakailah jasanya gitu ya. Ketika Bimi juga gitu, berproses, yang awalnya aku semuanya serba sendiri, setahun berjalannya Bimi udah bisa nambah admin, nambah tim keuangan, nambah tim admin juga, sama apa tadi, marketing, itu aku hire gitu ya. Jadi insya Allah ketika kita punya tim juga, bisa lebih bertumbuh lagi bisnis kita. Jangan apa-apa kita kerjakan sendiri gitu, harus jadi super tim. Nah kalau Bimi sekarang itu kita dari awal aku malah udah pakai namanya aplikasinya Zatech, aku tulis ya. Nah ini kebetulan juga punya temenku sih, jadi kita tinggal nginput aja, nanti kita dapat laporannya otomatis. Zatech aplikasinya, aku tulis ya. Nah gitu. Nah ini otomatis gitu. Kalau misalnya yang masih pengen nyoba yang belum berbayar, itu kalau nggak salah ada buku kas atau apa ya namanya di aplikasi handphone. Ya, kalau nggak salah aku pernah ngelihat mitra aku pakai itu sih. Coba dicari mungkin ada yang tahu di sini. Boleh di kolom komen yang nggak berbayar gitu ya. Untuk aplikasi keuangan, untuk pembukuan.
itu bisa dicoba juga dipakai gitu. Yang pasti untuk bisnis yang besar, keuangannya juga harus jelas. Jangan-jangan tuh buku kas kan, ya kan ada aplikasi buku kas tuh. Jangan-jangan kita merasa itu untung, taunya keuntungannya tuh tipis gitu ya, keuntungannya tipis atau malah sama sekali kita lupa nih ngitung paper bag-nya berapa atau misalnya bubble wrap-nya berapa gitu kan. Bahkan marketingnya nggak kita hitung. Kalau aku biasanya dulu buat harga dagang itu dari harga modal, terus mau kita keuntungannya berapa nih, mau kali 2 atau kali berapa misalnya, plus 10%. Nah 10% itu aku anggap sebagai capeknya aku ngemikir, capeknya aku ngebungkus saat itu, terus marketingin untuk biaya marketing aku plusin 10% dari harga modal tadi sama berapa untung yang mau kita untungin gitu. Jadi keuangannya harus jelas yang pasti untuk bertumbuh ya. Lanjut. Oke. Nah, tadi udah dijelasin nih sama Mama She, bisa pakai Zatek atau aplikasi lainnya juga bisa. Tapi kalau Mama She pakainya Zatek ya, Mam ya. Oke. Sekarang karena kita terbatas oleh waktu, Vicky mau menyebutkan satu pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan yang terakhir itu ada dari Salsa Rizkia Nabila. Nah ini masih pelajar nih Mama She. Mama She, aku masih mahasiswa, bisnis apa yang di pasaran mahasiswa dan kantong pelajar worth to buy tidak mengecewakan. Sebenarnya kita harus tadi lihat peluang lagi, karena aku bukan mahasiswa kan aku kadang nggak tahu ya apa yang mahasiswa sukai gitu ya. Tapi bisa dari hal kecil dulu, misalnya rebranding atau jualin produk orang. Misalnya kamu lihat nih teman kamu ini suka ngemil, terus kamu lihat di situ sekitaran situ kalau di Lampung kan banyak keripik pisang. Oh coba deh aku mau jualin keripik pisang di kelas gitu ya, di teman-teman mahasiswa. Berarti keripik pisang yang tadinya kita beli harga 5.000 belum ada merek, bisa kita merekin ulang, terus tapi kita izin ya, ini saya mau jualin lagi ya Pak, kita merekin ulang, terus kita naikin harganya jadi 20.000. Jadi yang kemasan nggak ada, masih kemasan jelek gitu ya, masih plastik biasa, ketika dikemas bagus, dipercantik, dikasih merek, itu bisa naik harganya, dijual misalnya 20.000 tadi. Jadi lihat dulu aja peluang-peluang bisnis di sekitar kita gitu, untuk awal-awal ya. Atau bisa tadi worth to buy kantong mahasiswa. Apa misalnya mereka suka beli baju, jadi reseller baju dulu atau apa. Kalau untuk mahasiswa sesuaikan lagi tadi pasarnya, teman-teman di sekitar tuh sukanya apa. Terus juga ada juga kan bisnis itu gini, ada namanya bisnis bintang, ada namanya bisnis sapi perah juga, terus juga ada namanya bisnis musiman juga gitu ya. Kalau misalnya bisnis musiman itu, misalnya dulu itu kita lagi hits banget es kepal Milo. Pernah dengar kan es kepal Milo? Itu dulu semua orang di jalanan jual ya, termasuk aku juga jual es kepal Milo. Jadi lagi iseng, ngeliat kok lagi laris banget sih es kepal Milo, akhirnya aku jual di depan restonya suami aku gitu ya. Terus bahkan karena itu memang bisnis musiman, aku yakin paling dia bertahan 6 bulan gitu ya, paling bagus tahun deh. Dan alhamdulillah bertahannya memang cuma 6 bulan, udahnya tutup, gak ada peminatnya lagi. Tapi pas awal-awal itu banyak peminatnya, itu omset sehari itu bisa 5 juta jualan es kepal doang. Untungnya tuh 50% ya, karena es kan murah ya, es batu kan dia diserut doang gitu. Nah itu, tapi kita harus tahu itu bisnis itu berarti musiman, cuman untuk modal kita untuk ke next bisnisnya yang beneran. Di sapi perah ini bisnis yang cepat menghasilkan apapun yang dijual gitu ya. Terus kalau bisnis bintang itu misalnya contohnya dalam bisnis aku sekarang seperti Bimi gitu ya, dia ada berpotensi peluang untuk bertumbuh lagi atau lebih besar lagi, sudah banyak gitu peminatnya gitu. Jadi kalau palu gada itu nggak apa-apa, itu namanya bisnis sapi perah, apapun yang menghasilkan untuk modal bisnis kita selanjutnya mencari bisnis bintang. Bisnis bintang itu juga perlu proses teman-teman untuk menemukan bisnis yang benar-benar emang berpotensi, itu proses. Kayak aku tadi kan nggak instan tuh, berapa kali nyoba bisnis baru ketahuan oh ternyata di sini nih ininya peluang besarnya gitu. Tapi siapa tahu, aku doain semua juga teman-teman. Kalau tadi aku prosesnya panjang banget, teman-teman di sini semoga prosesnya sangat singkat. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Oke deh, itu tadi untuk sesi Q&A kita pada malam hari ini.
pada semangat banget nih nanya-nanyanya, ada yang tentang keuangan tadi, terus tentang produk-produk, terus gimana pada saat kita down atau pada saat kita kurang semangat gitu, apa yang harus kita lakukan dan lain sebagainya. Makasih banyak buat Mama Shay juga yang telah memberikan insight positif ya, knowledge sharing pada kesempatan malam hari ini. Nah, sebelum aku tutup, boleh dong dari Mama Shay closing statement-nya terlebih dahulu biar tambah semangat dan biar epic gitu ya untuk penutupannya. Oke, Vicky, aku boleh satu kali nih aku jawab ya, karena ini kebetulan kan tadi kita bahas resellernya nggak begitu banyak. Ini ada pertanyaan dari Sari Butik. Mam mau tanya nih cara mempertahankan customer loyal biar selalu repeat order di kita, biar penjualan tetap stabil, dan cara mempertahankan reseller atau tim kita biar tetap solid dan aktif di grup. Sedangkan berbagai cara dilakukan tapi grup tetap sepi. Nah, yang pertama mempertahankan customer loyal. Kamu tahu dari mana customer itu loyal ya? Kita harus tahu dulu produk kita itu tadi, balik lagi ya stepnya ya, memang ngangenin apa enggak, memang punya manfaat atau enggak. Ketika customer itu merasa produk kita tuh mempunyai manfaat dan mereka suka pakai produk kita, pasti dia mau repurchase atau beli lagi. Tapi kedua, setelah memang mereka mau beli lagi, mereka akan merasakan pelayanan kita. Kalau pelayanan kita bagus, terus pelayanan kita ramah, kita cepat tanggap balesnya, otomatis ketika ada pemesanan, kita tangkap peluang tersebut, maka ada transaksi dan terjadilah dapat uang gitu kan, dapat penjualan gitu ya. Tapi ketika produk kita sudah ngangenin, sudah bagus, tapi kita ngelayaninnya nggak bagus, males-malesan, terus jutek, maka nggak ada transaksi. Orang malah males, brand kita jadi jelek. Ah, males lah, barangnya bagus sih, tapi penjualnya sombong, penjualnya ini, nanya-nanya nggak ini. Ujungnya jadi pergi gitu ya. Tapi kalau customer loyal, bisa lagi ketika dia sudah loyal sama kita, jadikan seperti teman. Kita minta misalnya data dirinya, dia sudah mengasih data dirinya, tanggal lahirnya, bisa juga nanti kalau dia ulang tahun diucapin selamat ulang tahun. Nah, di situ juga bisa kita kasih voucher diskon untuk pembelian gitu kan ketika dia ulang tahun ya. Pokoknya tetap yang pasti itu pelayanan dulu gitu ya. Terus kita misalnya udah sebulan beli kok belum ada repeat order, kita tanya, "Gimana, Kak? Produkku cocok nggak? Hari ini lagi ada promo, mau coba repeat order lagi nggak?" gitu. Kita tawarin, dan ketika dia nggak mau, ya kita jangan melas gitu ya, tapi kita tetap berusaha lagi, nanti kita tawarin lagi gitu. Dan caranya itu jangan spamming. Caranya itu baik-baik dulu, nanya apa kabar dulu. Kalau dikacangin nggak masalah, memang begitu ya. Jualan kadang suka dikacangin. Misalnya kita target nih, hari ini kita mau ngubungin 10 customer per hari untuk nanya repeat order. Nah, dari 10 itu mungkin memang cuma 1 yang closing atau 2 yang closing gitu ya. Bahkan kadang tidak terjadi closing. Berarti naikin lagi. Berarti aku harus ngubungin 20 orang deh. Minimal hari ini yang barangku harus laku. Pasti yakin dari 20 orang itu ada yang closing hari itu. Yang penting kita niatnya dulu, terus memang mau gitu ya, nggak malu-malu untuk menawarin. Nah, kalau untuk tim mempertahankan reseller atau tim kita, nah dulu memang reseller aku saat masih sedikit, aku tuh lebih dekat ya, kadang suka aku japriin, terus juga aku tanyain kabarnya, kadang di grup itu aku buat kuis-kuis juga. Nah, tapi memang mungkin dari reseller dan agen-agen aku juga nonton di sini, mohon maaf banget kalau sekarang tuh Mama Shay itu nggak terlalu sering muncul gitu ya, karena juga mulai udah banyak kesibukan, nambah lagi kemarin punya anak, kemarin mungkin masih kepegang anaknya 2 ya, sekarang udah 3 gitu, tapi aku selalu muncul di momentum seperti ini, ngobrol bareng, terus di webinar bareng, terus menyempatkan waktu juga, walaupun misalnya sebulan tuh paling cuma 2 kali ngejapri mereka, nanya kabarnya gimana gitu. Yang penting yang pertama itu ambil hatinya dulu, kita harus memposisikan diri kita tuh gimana mau diberlakukan gitu. Kalau misalnya grup sepi, coba adakan tadi kuis, adakan giveaway, pasti rame dipancing begitu gitu. Semoga menjawab ya. Terima kasih. Kalau yang belum kejawab, insya Allah nanti kita bisa DM-an ya. Oke, terima kasih banyak Mama Shay. Udah tadi ya nambah 1 pertanyaan lagi nih. Bagus banget, ambil hatinya dulu nih. Seperti kita kalau misalnya mau nembak, tapi kalau perempuan nggak nembak ya, ditembak. Oke deh. Kalau gitu mau ngambil hati mertua deh, calon mertua tuh. Mungkin sama ya, mengambil hatinya dulu. Oke, terima kasih banyak Mama Shay atas sharing sessionnya pada malam hari ini. Tadi closing statement-nya. Mau ditambah lagi kan Mama Shay untuk closing statement-nya? Enggak sih, kayaknya udah cukup ya dari tadi ya. Yang penting selalu semangat pokoknya.
Oke deh kalau gitu, makasih banyak kesempatannya. Kita sekarang mau foto bersama terlebih dahulu, tapi sebelum kita foto bersama, Vicky mau infoin kepada mam semua kalau misalnya Festival Mompreneur itu berlangsung selama 4 hari ya, 4 kali maksudnya, 4 kali. Jadi yang pertama kita pembukaan oleh owner Bimi Official yaitu Mama Sheila Taradia. Kemudian nanti selanjutnya akan ada owner dari Batik Trusmi, ini ada Teh Sally Giovanni. Kemudian ada owner dari Lady Femme yaitu Kak Yulia Purba, dan yang terakhir nanti ada owner dari Melstore yaitu Kak Damelia Tanjung. Jadi pastikan mam semua ikut ya ke festival Mompreneur-nya dengan tema From Reseller to Business Owner. Amin ya robbal alamin. Oke, kita foto bersama terlebih dahulu yuk. Boleh sambil dibuka. By the way, kalau misalnya kemarin kan sudah ada review challenge ya. Sudah ada review challenge. Itu habis ini review kegiatan ini. Oh, oke. Oke, jadi kita ada satu lagi hadiah nih. Hadiahnya adalah satu buah produk dari Bimi untuk 3 orang. Caranya gimana? Gampang banget. Dari tadi kan kita udah mendapatkan ilmu ya, udah sharing knowledge bersama Mama Shane. Nah, silakan di-review mam semuanya ya, di-review di Insta Story atau IG Story, terus jangan lupa di-tag @bimofficial dan Shay Taradia. Nah, nanti kita akan memilih nih dari mam semua yang sudah nge-tag, kita akan berikan produk Bimi masing-masing satu untuk 3 orang pemenang ya. Ini khusus untuk Festival Mompreneur. Nah, kapan lagi bisa dapetin produk Bimi free ya? Dapat ilmu, dapat produk lagi kalau misalnya menang ya. Jadi buat mama-mama sekalian yang hari ini ikut, monggo langsung saja join nanti untuk challenge reviewnya ya. Jangan lupa tag @bimi.official dan juga @Shay-Taradia. Oke deh, kalau gitu kita sudah memasuki ke sesi akhir. Kita untuk keep the memories on, kita mau tag foto terlebih dahulu. Mohon dibantu ya mam semua untuk membuka kameranya, terus tunjukkan mukanya yang paling cantik, ceria, senyum manisnya. Cailah ya. Ini lagi pakai daster langsung buru-buru nih ngambil jilbab nih. Ada yang pakai Bimi tuh. Adi. Oh, ada yang. Oke. Nih, Mam Yuni. Oke deh kalau gitu. Pakai produk bisa dibantu. Bimi. Oh iya, kalau misalnya mau pakai produk Bimi juga boleh banget ya, biar menambah afdol. Oke, bisa dibantu kakak operator. Udah siap? Ada berapa layar yang akan kita capture? Ada 4 layar. Oke, layar pertama. Siap-siap, senyumnya yang paling imut. 1, 2, 3. Alright, very good. Untuk layar yang kedua, mohon dibuka, kakak-kakak, sembari dibuka. Oke, sebentar, operatornya ini lagi mempersiapkan ya untuk yang kedua. Tadi kalau misalnya megang sunscreen, sekarang megang Bimi yang kuning boleh, nourishing balm. Nanti abis itu megang yang sabunnya juga boleh. Oke, kita siap-siap lagi untuk layar yang kedua ya. 1, 2, 3. Alright, very good. Layar yang kedua ada 2 more goes. Layar yang ketiga, kakak udah siap? Oke, silakan dibuka videonya untuk layar yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, very good. Untuk yang layar yang terakhir, pada kesempatan malam hari ini, 1, 2, 3. Oke, makasih buat kakak-kakak semuanya, buat mam semuanya yang sudah join di Mompreneur pada kesempatan malam hari ini. Ini merupakan pembukaan dan hopefully untuk kedepannya kakak-kakak semua tetap ikut ya, karena bakalan banyak lagi informasi-informasi dan juga tentunya ilmu yang bisa didapatkan dari brand owner yang produknya tuh udah di mana-mana terjual, yang produknya tuh udahlah nggak usah diragukan lagi gitu ya. Kapan lagi bisa ngobrol bareng tanpa ada dipungut biaya apapun. Dan jangan lupa ya, tadi ada challenge review. Jangan lupa untuk tag ke @bimi.official dan juga @Shay-Taradia mengenai acara pada malam hari ini.
Oke, kalau kayak gitu, Mam semua, terima kasih sekali lagi Vicky ucapkan dan juga mewakili tim bimi.official, Vicky ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu, jangan lupa patuhi protokol kesehatan walaupun ini sudah mulai back to normal ya. Udah semua udah berjalan mulai beraktivitas sesuai dengan sebelum pandemi, tapi kita harus tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa minum vitamin dan juga tentu saja keep your skincare in dengan memakai Bimi Official. Kalau gitu, Vicky pamit dan tim Bimi juga pamit. Terima kasih Mama Shay, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih, Mas Shane. Terima kasih, Kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo kok belum bobo. Ayo kok belum bobo.